Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Saudara-saudara yang saya hormati, bertemu lagi di channel Barokah Sunni. Kita akan belajar kepada Syekh Athaillah As-Sakandari tentang bagaimana amal-amal yang kita perbuat. Hal yang paling mendasar dalam pikiran dan hati kita adalah kita harus belajar untuk ikhlas. Ikhlas itu tidak segampang seperti apa yang kita sampaikan, seperti apa yang kita ucapkan. Kita harus belajar tobakun an tobak, sedikit demi sedikit. Pertama dipaksa, selanjutnya kita belajar berangsur-angsur ikhlas. Bahkan ikhlas ini menjadi sebuah tuntunan dan sebuah konsep dasar dari apa yang disampaikan Allah dalam ayat Quran, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kami tidak memberikan perintah untuk menyembah kepada Allah mukhlishina. Wa ma umiru illa liya'budullah. Kami tidak memberikan perintah untuk menyembah kepada Allah illa liya'budullah, kecuali ibadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, ikhlas karena agama, hanya karena ikhlas agama. Artinya tidak akan menyuruh memberikan perintah ibadah kepada Allah kecuali hanya dengan melakukan ibadah itu dengan keikhlasan. Menjadi penting karena tanpa keikhlasan ibadah kita wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti tidak adanya. Jadi ketika orang itu beramal, beribadah sebanyak apapun, seluas samudra, sebesar gunung Himalaya, sak kureping langit, sak lumahing bumi, tidak ada apa-apanya tanpa ada namanya ikhlas. Ikhlas itu juga dikatakan sirrum min asrorillah, rahasia dari rahasia Allah. Artinya dia terletak di dalam hati. Tidak ada seorang pun yang tahu selain yang beramal tersebut. Itu keikhlasan. Ada lagi yang menyatakan ikhlas itu taswiyatul qalbi min kadrotiha, membersihkan hati dari reget-reget atau kotoran-kotoran hati. Lillah, karena Allah. Itu ikhlas. Nah, di sini Syekh Ibnu Athaillah memberikan penjelasan al-a'malu utai biro-biro amal suwarun iku kaya gambar, biro-biro gambar qaimatun kang ngadeg. Amal itu seperti gambar yang berdiri. Gambar yang berdiri artinya hanya senyampang seperti gambar, seperti benda, hanya sekadar benda. Wa arwahuha utai piro-piro ruhe amal, ruhnya amal artinya sebuah dasar dari amal itu. Dia bisa menjadi amal yang baik, dia bisa menjadi amal yang bermanfaat di hadapan Allah, bernilai yang tinggi, menyebabkan diterima oleh Allah. Wa arwahuha, ruhnya amal itu wujudu sirril ikhlas, iku onone sir rupa ikhlas. Ada rahasia di dalam amal. Tidak hanya sekadar amal. Maka syariat itu perlu guru, perlu pembimbing. Kalau ada orang yang belajar syariat itu dari arah yang tidak jelas, dari guru yang tidak bersanad, kemudian tidak ada bimbingan rohani mengenai amal yang diperbuat itu, dia akan berbuat amal saja. Dia hanya menegakkan sebuah gambar yang tidak punya ruh sama sekali. Sekadar sholat, rukuk, sujud tanpa ada
batiniah dan ruhiyah yang ada dalam sholat itu. Jadi ruhnya itu apa? Wujudu sirril ikhlas fiha. Adanya wujud ikhlas yang ada di dalam hati seorang yang berbuat itu. Kalau tidak ada itu sama sekali, dia hanya sebuah gerakan-gerakan yang mungkin tidak akan bermanfaat sama sekali. Maka perlu pembimbing rohani. Siapa pembimbing rohani itu? Para guru-guru yang bersanad sampai kepada Rasulullah, para ulama, para masyaikh, para kiai-kiai yang punya kekuatan besar dalam membangun ruh dan jiwa, bukan hanya struktur amal, bukan hanya menyuruh untuk melakukan amal tanpa memahami apa yang harus dilakukan di dalam hati seorang yang beramal. Maka dalam amal itu berarti ada dua hal. Pertama adalah zahiriyah, yang kedua adalah batiniyah. Zahiriyah berupa syariat, ya. Batiniyah berupa keikhlasan yang harus dibangun dalam amal itu. Walaupun sedikit, tapi ikhlas akan lebih bermakna daripada banyak yang tidak ikhlas. Tetapi antara syariat lahiriah dan ruhiyah sebagai hakikat ini harus berjalan berdampingan. Maka sekali lagi, carilah guru-guru yang mampu membangun kedua-duanya, baik amaliyah sebagai syariat maupun ruhiyah sebagai hakikat. Adanya sholat harus adanya kekhusyuan. Kekhusyuan dalam sholat menyebabkan diterimanya sholat. Kebenaran dalam sholat secara lahiriah adalah kebenaran secara syariat. Kebenaran secara hakikat adalah ketika dia sholat, dia ingat kepada Allah, dia khusyuk kepada Allah, sehingga insya Allah sholatnya bisa sempurna. Dan kita belajar bersama-sama untuk sedikit demi sedikit membangun keikhlasan itu dalam amaliyah kita. Semoga Allah memberikan hidayah, inayah dan petunjuk menyelamatkan amal ibadah kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.